Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berinteraksi, bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Kepahitan dalam pelayanan adalah suatu hal yang pasti akan terjadi di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, suka atau tidak. Dan pengalaman ini selalu menjadi guru yang terbaik. Dan seringkali pengalaman yang paling tidak enak itu menjadi pelajaran yang selalu kita ingat seumur hidup kita. Tetapi pertanyaannya ialah bagaimana kita boleh belajar dari pengalaman pahit ini dan melihat ke depan. Nah, di dalam edisi ini kita akan merekam bersama dengan Pendeta Henki Chok dari Los Angeles di Amerika dengan judul Bagaimana Hamba Tuhan Menanggalkan Kepahitan di dalam Pelayanan. Selamat datang Pak Henki, apa kabar? Selamat bertemu kembali Pak Kian. Saya baik-baik saja dan terima kasih untuk kesempatan kembali untuk dalam acara Ngopas ini. Baik, puji Tuhan. Lagi panas kelihatannya di LA ya sekarang ya? Waduh Pak, di sini lagi panasnya luar biasa. Temperatur kami kalau Celsius barangkali itu mendekati 40 ya. Mungkin di atas 35. Rata-rata kami di sini hampir setiap hari itu 90 sampai 105 Fahrenheit. Wow. Ya. Fahrenheit ya, wow, panas sekali pasti. Dan saya dengar juga di daerah-daerah lain di Amerika juga lagi kepanasan kelihatannya pada saat ini nih. Ya, banyak mengalami heat wave di sini ya, gelombang panas. Betul, betul. Nah, mudah-mudahan Pak kita bisa membicarakan secara adem dan tentrem mengenai topik ini nih Pak, khususnya topik Semoga, mengenai Pak. Kepahitan. Karena you berhadapan di sini dengan orang-orang yang lagi panas, lagi angot-angotnya nih. Nah, mungkin pertama-tama saya yakin Pak Hengki sudah mempersiapkan ini. Apa yang Pak Hengki pelajari dari Alkitab mengenai kepahitan ini, Pak? Mungkin secara singkat aja, Bapak. Apa ada cerita-cerita tertentu yang Pak Hengki lihat di dalam Alkitab yang mengajar sesuatu bagi Bapak? Iya, ada beberapa yang kisah-kisah dari Alkitab yang memang berbicara mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kepahitan ya. Tetapi sebelum saya masuk ke situ, barangkali izinkan saya Pak, dan saya minta maaf kalau saya bisa menarik perbedaan dari pembukaan yang dikatakan oleh Pak Kian tadi. Menurut saya ada perbedaan antara kita mengalami pengalaman yang pahit dan hidup dalam kepahitan. Ya, bagi saya itu dua hal. Pengalaman pahit itu barangkali adalah sesuatu yang common, sesuatu yang banyak kita alami dan bisa dikatakan tidak terhindarkan. Tetapi hidup dalam kepahitan itu berbeda. Ya, hidup dalam kepahitan itu adalah sesuatu yang justru kita perlu hindarkan karena Alkitab itu secara saya bisa katakan secara gamblang, secara jelas sekali sudah mengatakan kita tidak boleh hidup di dalam kepahitan. Ya, jadi itu dua hal yang saya ingin coba menarik perbedaan. Jadi pengalaman pahit, pengalaman buruk itu kita nggak bisa hindarkan ya. Banyak kali kita alami. Tetapi hidup dalam kepahitan itu adalah sesuatu yang bagi saya ada dalam kendali kita dan kita harus bisa hindari. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Kian tadi, saya lihat di dalam Alkitab itu ada beberapa contoh dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama sekali di dalam Alkitab itu menarik sekali, justru sejak awal itu berbicara mengenai Kain dan Habel. Ya, manusia yang bisa dikatakan pertama sekali itu sudah memperingatkan kita mengenai bahayanya hidup di dalam kepahitan. Kain dia harus mengalami pengalaman yang pahit bahwa ternyata apa yang menurut dia baik, apa yang dia lakukan itu ditolak oleh Tuhan. Ya kan? Dan dia membiarkan dirinya terjerumus dalam kepahitan. Kemudian contoh yang berikutnya lagi adalah Saul. Dan bagi saya Saul ini tokoh yang menarik sekali karena kepahitan Saul terhadap Daud itu
muncul dan nyata dengan jelas sekali. Dan padahal bisa dikatakan Daud itu berutang keberhasilan itu sebetulnya pada Saul. Saul itu bisa dikatakan tanda kutip kalau kita pakai istilah kita sekarang, Saul itu mentornya Daud. Ya kan? Saul yang membawa Daud masuk gitu. Tetapi kemudian Saul itu mulai makin lama makin terjerumus di dalam kepahitan. Dan bagi saya katakan ini menarik karena dari situ kita bisa melihat definisi kepahitan dan hal-hal yang menjerumuskan seseorang kepada kepahitan. Ya, nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai Saul dan Daud, satu hal yang barangkali kadang-kadang kita tidak lihat, ya, paling enggak dalam yang saya tahu jarang orang membicarakan ini adalah Daud sendiri. Seseorang yang sebetulnya hidup di dalam kepahitan. Dan ini contoh yang dinyatakan Daud ini adalah dalam kasus dia terhadap Yoab. Yoab ini keluarganya sendiri sebetulnya. Kalau kita ingat itu kan, dia salah satu dari anak Seruya ya kalau di dalam Alkitab. Dan Daud ini sepertinya kalau kita lihat dalam Alkitab dia takut terhadap Yoab. Banyak yang Yoab lakukan itu pada dasarnya lolos gitu. Kalau orang lain yang lakukan seperti ini barangkali udah dipenggal kepalanya. Tetapi Yoab ini Daud itu seperti nggak berdaya. Ya, bahkan saya pernah membaca ada satu artikel yang mengatakan Daud dan Yoab, Daud ini sepertinya ada hal-hal rahasianya Daud yang dipegang oleh Yoab. Yang membuat Daud itu tidak berdaya kalau ketemu dengan berhadapan dengan Yoab. Ya, kita tahu memang misalnya dalam soal kasus Uria gitu ya. Memang itu perintah di mana untuk Uria akhirnya mati itu kan sebetulnya dia sekongkol sama Yoab. Kita tahu dalam cerita Alkitab itu. Tetapi kalau kita melihat dalam pesan wasiat Daud sampai saat menjelang dia meninggal, menarik sekali. Salah satu yang diingatkan kepada Salomo adalah jangan sampai Yoab itu mati dengan baik. Itu dendam yang terbawa, kepahitan yang terbawa, itu terus mencengkeram dalam hidup Daud. Dan dari situ sebetulnya kemudian kita melihat bahayanya kepahitan itu. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kepahitan itu seringkali sebetulnya bisa disamarkan, bisa disembunyikan. Ya, makanya saya nggak heran ya Alkitab itu dengan jelas sekali mengatakan, dan kalau saya bisa langsung kutip ayat ini dalam Ibrani, jelas sekali memberitahukan kepada kita untuk secara sadar, secara sengaja, secara intentional berusaha untuk menghindari kepahitan. Jangan sampai kita hidup di dalam atau memberikan kesempatan pada akar kepahitan itu untuk bertumbuh di dalam diri kita. Ya, nah itu sebabnya dari tadi kembali saya minta maaf Pak Kian kalau saya bisa membuat perbedaan antara mengalami pengalaman yang pahit dan hidup di dalam kepahitan, karena dua hal ini berbeda. Ya, saya rasa itu sesuatu yang fair dan luar biasa kalau misalnya Alkitab pun juga melihat perbedaan tersebut, dan Alkitab juga mengambil pelajaran-pelajaran dari orang-orang tertentu, dari tokoh-tokoh tertentu yang mengalami hal tersebut. Saya yakin dan percaya ini bukan barang baru tentunya bagi para hamba Tuhan juga yang melayani. Dan mungkin saya tanya sedikit pribadi ke Pak Hengki, apakah Pak Hengki pernah mengalami ini? Mengalami berbagai pengalaman pahit sering Pak, ya sering. Kekecewaan. Boleh tahu nature-nya Pak seperti apa Pak? Ada yang bersifat pribadi terhadap pasangan misalnya, ya itu sesuatu yang saya hadapi, dan yang mungkin lebih relevan di sini adalah kepahitan di dalam mengalami kepahitan di dalam pelayanan di gereja. Itu adalah sesuatu yang saya alami secara bisa dikatakan cukup drastis, ya, khususnya di dalam pelayanan saya di Amerika Serikat. Ya, bisa dikatakan saya nggak siap untuk menghadapi realita pelayanan seperti yang saya harus hadapi di gereja pada waktu itu. Ya, nah walaupun kembali di sini lagi satu hal yang kita barangkali harus garis bawahi terlebih dahulu adalah dan ini merupakan salah satu karakteristik yang terjadi ketika seseorang mengalami kepahitan atau hidup dalam kepahitan, yaitu dia melihat segala sesuatu dari kacamata yang gelap. Nah, waktu saya katakan gereja, itu saya harus akui itu merupakan cerminan dari kepahitan yang saya alami. Karena bukan gereja yang mengakibatkan saya, bukan gereja yang membuat saya mengalami kepahitan. Orang-orang tertentu di dalam gereja yang kemudian membuat saya mengalami kepahitan. Oke? Dan saya sengaja angkat ini karena ketika kita berbicara mengenai kepahitan, kita itu cenderung mengeneralisir gitu.
ya. Dan itu yang berbahaya. Dan menurut saya itu nggak fair. Ya, kita harus bisa melihat bahwa masalah itu timbul adalah pada oknum tertentu, pribadi-pribadi tertentu. Oknum dalam bahasa Indonesia kok kesannya langsung negatif banget gitu ya. Tapi maksudnya memang pribadi-pribadi tertentu, ya. Segereja betul. secara umum, jemaat secara umum, saya bisa katakan kalau saya punya misalnya 100 jemaat, 95 itu sangat baik. Tetapi ya natur manusia yang 5-nya ini yang kemudian membuat kita itu jadi nggak bisa menikmati pelayanan itu ya. Orang bilang karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Nah, dalam menghadapi kepahitan ini yang kita harus aware, harus sadar. Jangan gara-gara orang tertentu kita mengeneralisir gitu. Ya. Tapi kita memang nggak bisa escape ya dari hal tersebut. Karena apa? Karena seringkali yang 5 yang vokal itu menjadi gambaran begitu loh di dalam kehidupan kita. Misalnya contohnya ketika kita ada di dalam satu gereja, kenapa kita sampai keluar dari gereja tersebut misalnya karena sebuah pengalaman yang pahit. Mungkin gara-garanya cuma 5 orang tersebut, betul nggak? Tetapi kita nggak bisa lepas di benak kita untuk mengatakan bahwa wah sudahlah, saya give up, saya nyerah dengan gereja tersebut begitu ya. Tetapi sebetulnya yang cari gara-gara itu dengan kita cuma 5 orang gitu loh istilahnya. Betul. Nah, kira-kira hal apa lagi Pak yang Bapak pernah alami, khususnya di dalam hal ini? Sorry nih Pak ya, saya tanya agak sedikit pribadi, tapi saya kepingin Pak Hengki kalau misalnya memungkinkan untuk bisa membagikan pengalaman pahit dan terutama nature-nya Pak, kalau misalnya memang Bapak comfortable untuk sharing. Dalam soal nature, lebih kepada apa yang saya rasa sebagai bahwa saya itu dikhianati. Ya, bahwa orang-orang yang saya percaya ternyata saya tidak bisa percaya. Dan bagi saya itu adalah merupakan sesuatu yang berat sekali karena secara natur saya itu beroperasi dengan asumsi bahwa orang itu bisa dipercaya sampai terbukti otherwise. Ya, dan ternyata dan kalimat ini saya nggak tahu merupakan cerminan apakah saya itu sudah berhasil mengatasi kepahitan apa enggak ya, atau cuman I become wiser, menjadi lebih bijak gitu, bahwa ternyata itu asumsi yang enggak selalu bagus untuk dipakai ya. Asumsi yang tidak selalu bagus untuk dipakai, dan saya itu mengatakan kalimat ini dan saya membiarkan kepada teman-teman khususnya kepada psikolog untuk melakukan analisis. Itu berarti saya sudah berhasil mengatasi atau saya cuma menjadi lebih bijak lagi. Boleh tahu dari analisa sekarang ini kenapa menurut Pak Hengki itu adalah sesuatu yang sebetulnya nggak baik untuk diasumsi? Karena ternyata sekalipun di dalam gereja tidak semua orang itu bisa betul-betul dipercaya begitu saja. Bahkan saya katakan barangkali itu cenderung terlalu innocent, terlalu polos kalau kita mengatakan bahwa di gereja semua orang itu punya niat yang baik. Ya, saya tidak akan mengatakan bahwa orang di gereja semua itu buruk, karena kembali dari 100 orang 95-97 orang semuanya baik. Tetapi ya kadang-kadang yang nggak baiknya itu yang kemudian muncul dan mempengaruhi segala sesuatu gitu. Nah, kuncinya bagi kita sebetulnya adalah bagaimana jangan membiarkan orang-orang yang minoritas ini dan yang super minoritas ini kemudian mempengaruhi kita. Ya. Tetapi saya harus mengakui ya, dalam pengalaman pelayanan saya beberapa kali saya harus berhadapan dengan orang-orang yang betul-betul bersikap sangat negatif, dan negativitas mereka itu terbukti bukan hanya dalam cara mereka bergaul dengan saya, tetapi juga setelah mereka meninggalkan gereja, misalnya pindah ke gereja lain, ternyata masalahnya sama. Ya, mereka bersifat sama. Jadi in that regards, dalam hal itu saya bisa mengatakan saya bersyukur. Ternyata yang ngalami bukan cuma saya gitu. Yang terbentur bukan cuma saya. Dan kelihatannya orang-orang seperti ini kemana mereka pergi ternyata tetap mengakibatkan masalah. Karena memang itu mungkin adalah sifat-sifat yang harus diperbaiki dari sisi mereka, dan ternyata belum diperbaiki gitu ketika mereka pindah ke gereja lain. Dalam beberapa orang yang saya hadapi, saya bisa katakan karena barangkali mereka sendiri hidup dalam kepahitan. Ya. Dan kalau kita tarik kembali kepada tema pembicaraan kita di sini, ya kita berbicara mengenai kepahitan itu, kayaknya kita dari tadi belum membuat definisinya ya, kepahitan dan pengalaman pahit itu seperti apa. Kalau saya berbicara mengenai kepahitan itu barangkali adalah gini, orang yang kemudian bolak-balik marah
Dan orang yang bolak terus-menerus tuh merasa tidak senang dengan apa yang terjadi pada mereka di masa yang lalu. Itu definisi yang sederhana sekali gitu. Ya, orangnya sudah nggak di sana, peristiwanya sudah nggak di sana, tetapi kemarahannya itu masih terbawa-bawa. Ya, saya melihat khususnya di Amerika ini ya, gereja Indonesia yang saya layani, itu banyak adalah orang-orang transplant, pindah-pindah gereja. Nah, mereka pindah gereja banyak kali karena mereka punya pengalaman buruk di gereja yang lama, dan itu terbawa. Ya, bahkan juga dengan pendeta, kadang-kadang seperti itu. Kita pindah gereja, kadang-kadang karena pengalaman buruk yang membuat kemudian kita pindah gereja. Itu sebabnya saya itu di sini sangat mendorong ketika gereja kehilangan hamba Tuhannya atau ketika hamba Tuhan meninggalkan gereja, jangan langsung masuk ke satu gereja lagi. Atau gereja itu jangan langsung menerima gembala sidang untuk menggantikan pendeta yang lama. Carilah hamba Tuhan yang bersifat interim, supaya masing-masing dua pihak ini bisa selesaikan apa yang menjadi luka-lukanya. Istilahnya dalam bahasa Inggris, kita tuh ada waktu untuk lick our wounds gitu. Ya, berusaha, ini luka belum sembuh gini. Masuk gereja yang baru kehilangan hamba Tuhan karena mereka juga terluka. Ini dua-dua orang terluka masuk. Ini resep untuk bencana ini. Ya, betul. Makanya gereja itu sering kali waktu menerima hamba Tuhan baru, aturan mereka tuh menjadi makin ketat. Karena mereka bereaksi terhadap apa yang terjadi pada gembala sidang mereka sebelumnya. Padahal orang baru ini kan orang nggak ada apa-apanya gitu. Gitu masuk mereka diperhadapkan dengan, loh ini kok gereja aturannya kok ketat banget sih, ya kan? Nah, dia sendiri datang meninggalkan gereja yang dulu itu dengan trauma. Nah, akibatnya ini dua-dua ini orang yang punya membawa agenda, membawa masalah dari masa lalunya yang dua-duanya nggak ketemu. Ya kan? Lalu ditambah lagi dengan harapan bahwa karena dia pendeta, dia itu harus bersikap rohani, harus mengalah, dan ini kata kunci yang sering kali saya dengar di gereja adalah harus penuh kasih. Seringkali dilupakan bahwa hamba Tuhan itu manusia gitu, ya, yang punya emotional baggage yang dia perlu waktu untuk sort it out, untuk bereskan. Ya, baik. Nah, Pak Hengki, terima kasih banyak nih. Pak Hengki sebetulnya sudah masuk sedikit ya kepada hal-hal atau bagaimana kita menghandle hal tersebut gitu ya. Tetapi memang ini handling ini ada faktor eksternal, ada faktor internal juga gitu ya. Jadi dari sisi kita seperti apa sebagai seorang hamba Tuhan, dan juga mungkin dari sisi tempat pelayanan kita, dari sisi orang-orang yang kita layani. Nah, kira-kira ketika Bapak mengalami hal-hal tersebut, yang saya yakin itu adalah suatu hal yang cukup Bapak ingat dan cukup pahit begitu ya. Bagaimana Bapak menghandle masalah-masalah tersebut? Dan mungkin hal-hal apa yang membantu Bapak ketika Bapak menghandle hal tersebut? Silakan, Pak. Nomor satu, dan ini kedengarannya klise, tapi ini alkitabiah sekali. Nomor satu adalah kita mesti belajar untuk mengampuni. Oke? Belajar untuk mengampuni. Dan kalau saya pakai ilustrasi seperti ini, kepahitan, pengalaman pahit itu sesuatu yang kita harus hadapi. Ya, nggak mungkin orang hidupnya itu selalu senang. Pasti ada pengalaman pahit. Tetapi pengalaman pahit itu tidak berarti otomatis menelurkan kepahitan. Oke, makanya dari tadi saya mau membuat perbedaan dengan hal itu. Nah, kepahitan itu pada dasarnya seperti mata kail itu yang nyangkut di dalam diri kita, yang menghubungkan kita dengan masa lalu, membuat kita tuh nggak bisa melepaskan masa lalu. Kalau saya bisa pakai ilustrasi ini, ya, dan of course ilustrasi itu nggak pernah sempurna, ya, jangan terlalu banyak ditarik-tarik apa segala gitu. Tetapi mata kail itu menghubungkan kita pada masa lalu. Nah, pengampunan bagi saya itu adalah saya mempergunakan apa yang saya punya untuk memotong mata kail itu. Sehingga saya tidak terikat kembali dengan masa lalu saya. Lukanya masih ada. Kalau saya bisa push ilustrasi itu lebih lanjut gitu, lukanya masih ada. Bekasnya masih ada. Tetapi itu seharusnya membuat orang itu menjadi lebih bijak, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang. Okay? Jadi tidak membuat dia itu kemudian karena dia terikat dengan masa lalu masa lalu itu menggandoli dia atau terus menyeret dia, atau kalau pakai istilah yang populer sekarang, nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Forgiveness, pengampunan, ketika kita mengampuni
apa yang terjadi pada masa yang lalu. Orang yang berbuat salah kepada kita, lepas daripada dia minta maaf apa tidak, lepas daripada dia mengaku salah atau tidak, lepas dari siapa yang bersalah, ketika kita bersedia mengampuni, bagi saya itu adalah penting sekali. Karena kenapa? Itu kembali, kita memotong ikatan kita kepada masa yang lalu. Kita pada dasarnya ketika kita mengampuni, kita itu mengatakan, saya tidak akan membiarkan pengalaman pahit itu atau pengalaman buruk saya dengan orang atau dengan organisasi itu membentuk saya pada masa sekarang. Jadi itu hal yang eksternal, ya. Dan saya nggak bisa mengendalikan reaksi orang. Kalau orang mau negatif ya sudah, dia negatif, ya mau apa lagi? Kita nggak bisa mengendalikan itu. Saya nggak bisa menentukan membuat orang itu selalu mau suka kepada saya, nggak bisa. Tetapi saya bisa menentukan bagaimana saya bereaksi terhadap orang lain. Nah, forgiveness, sekalipun ini kedengarannya klise sekali, bagi saya forgiveness itu sesuatu langkah yang penting sekali, yang kunci sekali. Karena kenapa? Dengan demikian saya memutuskan kaitan saya kepada apa yang akan membuat saya itu terus ditarik terus, yang membuat saya itu nggak bisa move on. Ya, nah menurut saya forgiveness itu adalah sesuatu yang kita harus selalu berikan, selalu offer, selalu tawarkan gitu. Dan tentu saja kita tidak bisa melakukan itu kecuali kalau kita betul-betul bersedia mengakui, Tuhan, saya merasa terluka dengan apa yang dilakukan oleh orang ini. Saya marah. Menurut saya apa yang dilakukan oleh orang ini tidak pantas. Dan respon saya, yang saya mau lakukan adalah saya mau marah. Saya mau membela diri. Saya mau untuk menyatakan kebenaran. Tetapi kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah negatif terhadap kita, apapun yang kita katakan, mereka paling katakan, "Loh, Hengki, kenapa kamu harus defensif begitu?" Lah, antara defensif dan membela diri itu apa bedanya sih? Ya kan? Itu kan tergantung pandangan orang gitu, ya kan? Jadi tidak ada gunanya. Nah, saya harus, ini yang kedua, saya harus bersedia acknowledge bahwa saya terluka. Dan saya kira kita sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita mungkin mungkin cuma pengalaman saya pribadi, kita kadang-kadang gagal dalam hal ini. Kita terlalu cepat berusaha untuk menutupi luka-luka kita dengan hal-hal yang rohani, membuat kita itu tidak pernah menghadapi luka itu secara benar. Jadi sama seperti kalau saya punya luka di sini, ya cepat sekali, waktu masih berdarah atau apa kita punya berselalu tutup gitu, tidak betul-betul dibersihkan. Akhirnya yang terjadi, dalam ini banyak gangrene, banyak nanah, banyak hal yang kotor, yang harusnya waktu kita membersihkan luka, itu kan luka mesti dikorek dulu, diobok-obok dulu lah kalau pakai istilah itu ya. Saya nggak tahu secara medis itu apa istilahnya gitu. Tapi kan mesti dicuci dulu tuh. Proses cucinya ini yang kadang-kadang sakit berat itu. Betul. Tapi kalau sudah dikeluarkan, sudah bersih, baru kemudian kita bisa mulai healing proses. Menurut saya kita terlalu cepat berbicara mengenai healing tanpa bersedia acknowledge bahwa saya itu terluka, bahwa saya itu sakit, saya itu perih. Itu hal yang kedua. Forgiveness, tapi yang kedua juga acknowledging bahwa kita itu terluka. Kita itu damage to certain degree gitu. Saya perlu waktu untuk retreat ya. Dan mungkin dengan Pak Kian saya sudah pernah bicara ya. Saya seorang proponent yang sangat besar untuk hamba Tuhan itu setiap tahun melakukan retreat. Bukan untuk bilang berkhotbah dalam retreat, bukan, tapi mencari waktu hanya untuk dirinya sendiri dengan keluarganya sendiri untuk bisa betul-betul memikirkan kayak duduk dan recharge gitu. Arah saya kemana? Pelayanan saya itu harusnya jalan kemana gitu. Dan itu menurut saya itu sesuatu yang sangat penting. Ya, itu yang kedua, forgiveness, kemudian acknowledgement, kemudian yang ketiga barangkali adalah langkah praktisnya. Kita mesti bersedia untuk meninggalkan orang-orang yang negatif. Dan ini nggak gampang, karena orang-orang negatif itu kadang-kadang mereka yang memilih gereja kita kan. Kita nggak bisa memilih jemaat kita. Kita yang memilih pendeta. Mereka datang, ya. Tetapi menurut saya, kita sebagai hamba Tuhan, kita perlu berani untuk mengatakan ini orang negatif. Dan saya akan berusaha untuk spend sesedikit mungkin waktu dengan orang seperti ini. Nah, caranya bagaimana?
cara yang saya pakai adalah saya bersyukur saya punya orang-orang yang merupakan accountability group saya. Dan mereka ini yang berfungsi sebagai buffer. Ya, mereka yang berfungsi sebagai buffer. Mereka tahu ini orang-orang yang kayak begini ini sudah nggak benar nih. Apa yang mereka ngomong ini sudah nggak benar nih. Apa yang mereka protes bagi mereka negatif ini nggak ada hubungannya dengan Pak Hengki. Jadi orang-orang ini ada di dalam gereja Pak Hengki sendiri. Oh, accountability partner. Orang yang paling ini accountability group saya ini adalah jemaat saya sendiri. Oh baik, yep. Jadi saya menyebut mereka sebagai prayer partner saya. Jadi saya punya prayer partner, dan prayer partner saya itu bukan pendeta, itu adalah jemaat saya. Dan saya menempatkan diri saya di bawah, jadi saya bertanggung jawab pada mereka. Dan saya memberikan kepada mereka otoritas atau kuasa atau apapun gitu, untuk mereka itu menegur saya ketika mereka melihat jalan saya itu sudah nggak benar. Kadang-kadang itu sakit. Ya, betul. Kadang-kadang itu sakit. Dan memerlukan sebuah kerendahan hati dari kita sendiri untuk mengakuinya, betul nggak? Kalau misalnya kita perlu dikoreksi, kalau misalnya memang itu betul, tentunya koreksi tersebut ya. Ya, hopefully. You mesti tanya mereka itu. Jadi 3 langkah itu ya Pak ya. Tadi apa Pak? Yang pertama itu forgiveness. Forgiveness. Ya? Yang kedua adalah bersedia menerima bahwa saya terluka. Dan yang ketiga, berusaha untuk membangun jarak antara orang yang negatif atau organisasi yang negatif itu dengan kita. Kalau kita bisa hindarkan, kita bisa sama sekali tinggalkan dia, puji Tuhan. Oke? Dan kalau saya bisa katakan ini, Tuhan Yesus kan juga ngajarkan kayak begitu kan? Waktu dia mengutus muridnya, dia katakan pergi ke kota, kalau kota itu tidak mau menerima kamu, tebaskan debu keluar. Ngapain spend time di sana? Ya, oke. Praktisnya nggak segampang itu. Tetapi mudah-mudahan bisa kelihatan bahwa ini bukan sesuatu yang nggak alkitabiah. Itu sebabnya saya katakan, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, kita itu tidak berani acknowledge. Kembali kepada poin kedua tadi. Kita merasa kita tuh mesti super rohani. Menurut saya Tuhan nggak pernah memanggil kita menjadi super rohani ya. Kita harus mengakui kita ini manusia. Betul. Betul. Dan seringkali juga di dalam hal tersebut juga kita nggak perlu menutupi boleh dikatakan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun memang juga kita perlu bijaksana untuk menentukan siapa sebetulnya orang-orang yang kita akan terbuka di dalam hal-hal tersebut, dan siapa orang-orang yang menurut kita bisa membantu kita tentunya di dalam menghadapi hal-hal tersebut. Wow, luar biasa Pak Hengki. Kayaknya ini kalau nggak salah kita pernah ada satu sesi rekaman kan bicara soal ini. Apa yang kita bisa bicarakan keluar, apa yang enggak kan? Saya ingat beberapa waktu yang lalu itu, ya. Dan ini memerlukan sebuah kebijaksanaan sekali lagi. Dan juga tadi kalau misalnya saya bisa memberikan komentar, bagaimana kita bisa menentukan sikap gitu ya, khususnya dengan orang-orang yang bermasalah dengan kita atau orang-orang yang sering bikin istilahnya gara-gara dengan kita. Di satu pihak mereka masih jemaat, betul nggak? Tetapi di pihak lain ini adalah orang-orang yang seringkali membuat sesuatu sehingga menghasilkan konflik atau menghasilkan kepahitan atau sesuatu pengalaman yang pahit di dalam pelayanan kita. Dan memang ini betul-betul memerlukan sebuah hikmat dan bijaksana. Nah, kira-kira Pak, tadi Pak Hengki sudah memberikan langkah-langkah boleh dikatakan yang bisa dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Kalau misalnya ada satu prinsip Pak, ada satu prinsip yang hamba Tuhan harus miliki ya di dalam menghadapi pengalaman pahit dan mencoba untuk tidak membuat ini menjadi sebuah kepahitan. Kalau ada satu kata kunci dari Pak Hengki, apa itu kata kuncinya, Pak? Wah, susah sekali ya. Karena saya barangkali sendiri nggak punya kata kuncinya itu, ya. Tetapi dan saya nggak tahu ini merupakan jawabannya apa enggak ya. Silakan Pak Kian untuk menambahkan juga, karena Pak Kian juga punya banyak pengalaman. Tetapi menurut saya ya, mengakui bahwa saya terluka, mengakui bahwa saya marah, mengakui bahwa saya merasa diperlakukan tidak adil, itu merupakan satu hal yang penting sekali di dalam diri seorang hamba Tuhan. Ya. Perbedaannya yang kita mesti hadapi, saya kira adalah apakah kita membiarkan kepahitan itu berlarut-larut. Ya. Dan kalau saya boleh angkat satu ayat Alkitab yang saya ingat ya di dalam
di dalam Alkitab itu berbicara mengenai janganlah kamu marah. Waktu kamu marah jangan sampai kamu berbuat dosa. Kita seringkali berbicara itu. Kita katakan oh ya boleh marah dan seterusnya. Tetapi ada bagian Betul. kedua dari bagian kedua bagian lain dari ayat itu kan. Setelah kita katakan waktu kamu marah jangan kamu berdosa. Bagian berikutnya adalah mengatakan apa? Jangan membiarkan matahari terbenam waktu kamu masih marah. Kan kira-kira gitu. Ya kan? Apa maksudnya di situ? Di situ berbicara kita marah itu sesuatu yang normal, tapi kemarahan itu jangan berlarut-larut. Kemarahan yang berlarut-larut itu yang mengakibatkan, yang menimbulkan kepahitan. Tapi langkah pertama adalah saya mesti mengakui saya marah dan kemudian berusaha ngerem. Jangan sampai kemarahan itu berlarut-larut. Jangan sampai kemarahan itu akhirnya menyebar kepada orang yang tidak berdosa, karena mesti tidak berdosa, innocent, orang-orang yang polos gitu, yang nggak ada salahnya gitu, ya. Yang tidak perlu dimarahi sama kita. Ya kan? Karena salah satu karakteristik dari kepahitan adalah kita melihat itu dengan kacamata yang gelap, semua tuh kelihatan buruk gitu. Orang yang baik pun jadi kelihatan buruk. Makanya orang yang bitter, orang yang pahit, itu selalu ditinggalkan orang. Nggak ada yang mau dekat-dekat dia. Karena kenapa? Semua dia lihat, semua negatif. Nggak ada orang yang mau bergaul dengan orang yang pahit. Betul, karena saya nggak ada salahnya. Kenapa kok kamu marah-marah sama saya? yang berbuat itu kan bukan saya. Kok saya kena gitu loh. Nggak ada orang yang mau bergaul dengan orang yang pahit. Ya kan? Nah, kita mesti bisa kemarahan kita itu di dalam porsi yang sebenarnya, dalam porsi yang seharusnya. Jangan mengeneralisir gitu, ya. Terlalu gereja semua buruk, orang gereja itu nggak baik. Nggak, bukan gereja yang buruk, 1-2 orang. Jadi fokus kepada apa yang menjadi masalah, ya. Jadi menurut saya barangkali mengakui, menerima, I am hurt, saya terluka. Saya kira itu merupakan hal yang penting sekali. Nah, saya nggak tahu itu kata kunci apa tidak, Pak, tapi itu yang muncul. Baik. Wow, luar biasa. Makasih banyak nih Pak Hengki, karena Pak Hengki sudah cukup terbuka dengan kita, dan juga saya yakin dan percaya ini adalah pengalaman yang dialami setelah puluhan tahun melayani, dan juga mengalami hal-hal ini. Saya yakin pengalaman ini akan sangat kaya sekali bagi para hamba-hamba Tuhan. Terima kasih banyak loh Pak Hengki buat waktunya. Dan saya minta dengan hormat untuk Pak Hengki untuk bisa menutup kita dalam doa, dan tolong doakan untuk para hamba Tuhan yang mungkin terperangkap ini dengan kaitan itu, dengan kaitan yang masih terus ada dan masih belum diputuskan. Jadi mempengaruhi sekali, walaupun dia sudah tidak ada di tempat pelayanan yang mana dia mungkin mengalami kepahitan, tetapi mungkin di tempat pelayanan baru mereka masih mengalami kepahitan ini terus, dan juga berefek kepada keluarga, kepada orang-orang yang dilayani. Bisa minta tolong Pak Hengki untuk berdoa bagi para hamba. Dengan senang hati Pak, dan sebelum saya berdoa, terima kasih untuk kesempatan ini Pak. Ya, tiap kali berbicara dengan Pak Kian, saya ini dapat topik yang kayaknya berat-beratnya luar biasa ini. Ya, membuat saya betul-betul belajar banyak, dan juga dengan para pendengar, para penonton, saya harap bisa mendapatkan masukan, ya, bisa belajar dari teman-teman. Saya nggak tahu bagaimana caranya, mungkin hubungi Pak Kian atau melalui kolom komentar, tapi saya terbuka untuk mendengar masukan, mendengar kritikan, mungkin hal-hal yang tidak tepat yang saya katakan. Saya sangat berharap untuk bisa mendengarkan dari teman-teman. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau mempercayakan pelayanan kerajaan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk memanggil kami sebagai hamba-hamba-Mu, dan terima kasih untuk memberikan pelayanan tanggung jawab yang spesifik kepada kami. Kami bersyukur padamu untuk kepercayaan-Mu, dan kami mengakui kami adalah bejana-bejana tanah liat. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat, tetapi Tuhan Engkau bersedia memakai kami. Tolong kami Tuhan untuk sebisa mungkin mempersiapkan diri kami supaya kami bisa melayani Engkau dengan baik.
Pakailah kami ya Tuhan dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami. Ketika khususnya harus menghadapi dengan hal-hal yang berhubungan dengan emosi kami, berhubungan dengan rasa sakit hati yang kami rasakan karena berbagai faktor. Tuhan tolong kami supaya kami boleh datang dan membiarkan Engkau menyembuhkan kami, membiarkan Engkau memperbaiki kami supaya kekurangan kami, cacat kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk melayani Engkau. Angkat kami Tuhan dan keluarkan kami daripada lubang di mana kami terjerumus, di mana kami makin gali, kami makin dalam. Tapi tolong kami Tuhan supaya kami bisa naik, kami bisa bergerak bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, supaya di dalam segala yang kami lakukan, orang melihat kami dalam kekurangan kami, bisa memberikan harapan kepada orang-orang yang juga dalam kekurangan, dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Berkati Pak Kian, berkati setiap orang yang mendengarkan program ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin.